Macam-macam etika ada 4. Pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Jadi, contoh penerapannya etika deskriptif adalah orang yang bekerja setiap hari berangkat ke kantor itu memiliki rasionalitas yang bertujuan untuk menghidupi anak dan istri, mendapatkan gaji, serta meningkatkan kualitas diri. Itu yang dimaksud etika yang deskriptif. Jadi ketika kita bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh, dan memiliki performa yang baik dalam mengerjakan tugas di kantor, ini bisa dinilai bahwa dia merupakan karyawan yang memiliki etika, karena pastinya kegiatan bekerja dengan keras merupakan hal-hal yang rasionalitasnya merupakan tujuan yang semua orang lakukan. Bagaimana dengan etika normatif? Etika normatif merupakan etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal dan seharusnya yang dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia serta tindakan yang dinilai dalam hidup ini. Jadi layaknya manusia, kita harus bisa bersikap tertentu. Misalnya, menghormati yang lebih tua, melindungi kelestarian alam, menjaga kedamaian dan ketertiban antar sesama, jangan membuat rusuh. Itu merupakan etika yang berdasarkan nilai yang dianut, yang disepakati bersama, yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Lalu etika teleologi adalah suatu tindakan yang dikatakan baik jika tujuannya baik dan membawa akibat yang baik dan berguna serta bermanfaat bagi orang lain. Tetapi etika teleologi ini terlalu bias dan rancu apabila kita praktekkan, karena berfokus atau berorientasi kepada hasil yang baik, sehingga kegiatan yang kita lakukan di awal tidak terlalu dinilai. Misalnya, mencuri itu baik. Kenapa? Asalkan hasil curiannya dibagikan kembali kepada orang-orang miskin, atau mencuri lalu diberikan kepada orang tidak mampu seperti kisah Robin Hood. Bisa diartikan ini beretika. Mungkin saja para fakir miskin yang diberikan bantuan dari hasil curian oleh orang-orang kaya yang diberikan oleh Robin Hood pasti menilai Robin Hood orang yang baik, yang beretika, karena saling memberi, senang memberi, tetapi yang diberikan bukan dari tindakan yang baik. Tapi menurut teleologi ini merupakan etika. Bagaimana dengan deontologi? Deontologi sendiri menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Jadi etika deontologi bisa dikatakan tindakan itu baik bukan karena mendatangkan akibat dan hasil yang baik serta berguna, melainkan tindakan itu memang tindakan yang baik untuk dirinya sendiri, yang bermanfaat untuk diri kita dulu, yang tidak membahayakan diri kita. Jadi ini antitesis atau lawannya dari pemikiran teleologi, sehingga mencuri itu buruk, ya, karena itu bukan hak kita memiliki barang yang tidak seharusnya, walaupun hasilnya diberikan kepada orang-orang tidak mampu, merupakan hal yang baik. Secara umum, kesimpulan dari etika yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya merupakan sikap. Etika adalah sikap, kebiasaan, adat, serta sopan santun, serta aturan yang mengatur hubungan antar kelompok dan antar manusia supaya manusia ini dianggap beradab. Sedangkan profesi adalah pekerjaan berkaitan bidang keahlian, bisa pendidikan,
bidang keahliannya atau engineering atau teknik atau keuangan atau marketing, masih banyak lagi ya. Sedangkan moral sendiri adalah nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku manusia. Ingat, jangan tertukar bahwa etika adalah tata cara berperilaku dan bergaul, sedangkan nilai adalah benar buruk. Moral adalah nilai yang berlaku, yang dianut oleh lingkungan dan sosial tersebut. Bagaimana dengan administrasi? Administrasi secara umum adalah kegiatan mengolah, dan memanage semua rangkaian kegiatan di perusahaan yang bertujuan mendayagunakan semua sumber daya yang ada, pada akhirnya bertujuan juga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi administrasi itu adalah sebuah kegiatan yang luas sekali ya, yang keseluruhan kegiatan ini berkumpul jadi satu di berbagai bidang, dan isinya kegiatan yang dilakukan banyak orang di bidang tersebut untuk mencapai tujuan dengan mendayagunakan semua sumber daya, yang pada akhirnya perusahaan ini bisa bergerak lebih maju. Jadi perlu suatu tata aturan untuk penyelenggaraan kegiatan yang ada di organisasi. Makanya kita perlu belajar etika administrasi. Begitu, saya rasa mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan menerima penjelasan yang sudah disampaikan.